Qala mu'allif rahimahullah ta'ala hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Juwairiyah hadatsana an Nafi' an Abdillah qala zakara dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah la yakhfa 'alaikum inna Allah laysa wa asra biyadi ila ainihi wa innal masiyad dajjal a'waru ainal yumna ka'anna annahu anabatun tafiyatun. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Juwairiyah hadatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdillah qala zukira dajjal inna Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah la yakhfa 'alaikum inna Allah laysa biakhbar wa asyara biyadihi illa ainihi wa innal masihad dajjal akhyaru ainil yumna ainahu inaba kafiyah. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdillah qala dzikra dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah la yakhfa 'alaikum inna Allah laysa biaqwar wa asyara biyadihi ila ainihi wa innal masih dajjal a'war ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musa ibnu Ismail hadatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdillah qala zukirat dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah yakhfa 'alaikum inna Allah laysa bi'awad wa asyara biyadi ila aini wa inna masyihat dajjal a'wad ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdillah bin Umar qala zukira dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah la yakhfa 'alaikum inna Allah laysa bi'awar wa asyara biyadihi ila ainihi wa innal masihad dajjal a'war ainal yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Dia itu adalah hujjah, maka di atas derajat siqah dan digelari dengan Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis, dan diakui oleh Sufyan bahwa dia orang pertama yang berbicara kepada rawi-rawi hadis yang dhaif, wadab anis sunnah, dan dia orang yang menghidupkan sunnah. Maka ini pelajaran bagi kita. Kita belajar ilmu hadis, kita belajar untuk apa ujung-ujungnya? Menghidupkan sunnah. Maka janganlah kita ini berkuar-kuar manhaj salafi, manhaj ahli sunnah, tetapi kehidupannya jauh dari sunnah. Tetapi malas untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, tetapi malas untuk mengajarkan manusia dan mengamalkan sunnah, dan mengetahui di sana ada sunnah yang termatikan dan tidak dihidupkan.
Maka jangan koar-koar kita salafi, kita ahli sunnah. Yang namanya ahli sunnah, dzab ala sunnah, menghidupkan sunnah yang termatikan, yang hampir terpunahkan, dan menjauhi kebid'ahan. Dan dulu Imam Syu'bah bin Hajjaj selain ilmunya dikenal dan keberaniannya untuk memeriksa sanad-sanad dari rawi-rawi yang dhaif, juga dia dzab anis sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan di zamannya. Maka inilah dari para muhaditsin, seperti ini keadaan mereka. Maka hidupkanlah sunnah-sunnah semampu kita. Maka Allah akan memuliakan kita dan mencintai kita seperti firman-Nya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Kalian akan dicintai oleh Allah. Kemudian dari keutamaan Syu'bah juga, dia tukang memeriksa para muhaditsin yang mudallisin. Sehingga jika dia duduk di majelis orang-orang mudallis dari gurunya seperti Qatadah, seperti Abu Ishaq As-Sabi'i, seperti Al-A'mash, ketiga muhadits yang mudallis, jika datang Syu'bah ke majelisnya ketar-ketir. Ketiga orang mudallis ini ketakutan. Maksudnya hati-hati dalam meriwayatkan, karena dia akan memeriksa, dan dia masyhur mengatakan, jika aku duduk dengan Qatadah, dan di sini hadisnya dia meriwayatkan dari Qatadah, jika aku duduk dengan Qatadah, tidaklah aku menulis dari dia kecuali dia mengatakan sami'tu wa haddatsana wa akhbarana, baru aku tulis. Adapun jika Qatadah berbicara an fulan, aku tidak menulisnya. Maka al-muhaditsun jika datang di majelisnya Syu'bah, mereka berhati-hati untuk meriwayatkan hadis. Tidak di dalam hatinya biar dikira mendengar dari gurunya, menyebutkan dengan an padahal tidak didengar, itu diketahui oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj. Maka inilah dari keutamaan Syu'bah. Akhirnya dijadikan mizan oleh para ulama, jika muhaddisun al-mudallisun yang tiga seperti Abu Ishaq, Qatadah, dan Al-A'mash, jika yang meriwayatkan dari dia muridnya adalah Syu'bah, maka bisa jadi aman sanadnya. Seperti contohnya di sini, Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah, maka ihtimal Qatadah di sini dia meriwayatkan hadis yang bersambung, tidak dengan tadlis. Itu maknanya. Maka masyhur dengan ucapan para ulama, kufitum minal mudallisin bihadits Syu'bah anhum. Cukuplah bagi kalian rawi-rawi mudallisin jika meriwayatkan Syu'bah dari tiga orang ini, Abu Ishaq As-Sabi'i, Al-A'mash, dan Qatadah. Jika muridnya Syu'bah, maka di situ bisa lebih aman. Maka inilah keutamaan dari Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam. Dan di sini juga dia termasuk dari asbatun nas kepada Qatadah. Maka oleh sebab itu Yahya Ibnu Ma'in mengatakan imamul mutkinin, dia imamnya orang-orang yang sangat mutkin. Min awthaqin nas fi Qatadah, dan dia termasuk dari rawi yang paling kuat periwayatannya min Qatadah. Kemudian berkata Syu'bah dari Qatadah, maka Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri, siqatun sabtun, di atas derajat siqah, dan dia di tabaqah ar-rabi'ah. Maka di sini pun sama. Imam Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah dengan sanad yang tinggi, di mana dia di tabaqah yang ketujuh meriwayatkan dari Qatadah di tabaqah yang keempat. Dan tabaqah yang keempat adalah tabaqah Sigar At-Tabi'in. Maka periwayatan dari Hafs Ibnu Umar kepada Syu'bah dari tabaqah ke-10 ke tabaqah ke-7 bagus. Dan dari Syu'bah tabaqah ke-7 kepada Qatadah ke tabaqah ke-4 bagus. Maka dari sini sanadnya menjadi ali. Maka Qatadah Ibnu Di'amah, dia seorang imam yang agung dan dia dalam keadaan buta. Dan dari keutamaan beliau,
karena beliau buta, tapi Allah Maha Adil. Allah menutup matanya tetapi membukakan mata hatinya, sehingga beliau menghafal hadis dengan satu kali mendengar. Bahkan dia menghafal apa saja dari ucapan-ucapan. Maka disebutkan Qatadah jika pergi ke pasar, dia menutup telinganya. Kenapa? Karena kalau dibuka telinganya, udang sekilo 70.000, udang 70.000, dihafal dia. Pulang ke rumah udang 70.000. Kemudian lewat ada yang jual esteler 5.000, dia hafal esteler 5.000. Itu saking kuatnya hafalan orang yang buta. Maka kita lihat bagaimana orang-orang yang buta dari alim ulama di zaman kita seperti Syekh Ibnu Baz yang sudah meninggal rahimahullah, dan begitu juga yang masih hidup Syekh As-Suhaimi dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri. Maka kita hadir di majelis-majelisnya secara langsung dan mendengar dari rekaman-rekamannya. Maka Syekh Ibnu Baz, jelas kita tidak bertemu dengannya. Beliau sudah meninggal sebelum Syekh kami mukbil. Maka kami mendengar dari fatwa-fatwanya yang saya ingat, dia mengatakan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor demikian dan demikian. Kemudian diperiksa di majelis itu oleh orang yang tidak buta. Dibukakan Sunan Abi Daud dan dilihat. Dikatakan, ya Syekh, salah nomornya, kami tidak mendapatkan. Allah nomor sekian, di bab sekian, di Sunan Abi Daud bab sekian, kitab sekian, nomor sekian. Setelah diteliti lagi ternyata benar. Maka lihat, orang yang terbelalak matanya tidak mengetahui Sunan Abi Daud dari kitab apa yang dibahas, dari bab apa yang dibahas, dan halaman berapa. Dia hafal halaman. Dari mana tahu halaman? Karena dia ditalkinkan setiap hari membaca Sunan Abi Daud, dibaca sanadnya, ini mujalad yang demikian, ini halaman demikian. Sehingga seperti itulah Allah membuka mereka orang-orang yang buta dari mata hatinya. Maka Qatadah Ibnu Di'amah, imam muhaddis, namun seperti manusia yang lainnya, tak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka di sini dia sangat mencintai tadlis. Dan tadlis adalah permasalahan hati. Maksudnya dari segi akhlak. Meskipun hafalannya kuat, namun dia senang meriwayatkan dari guru-gurunya yang tidak pernah dia dengar. Kemudian menyebutkan dengan an, qala, sigoh-sigoh yang tidak tasrih, agar dipikirnya gurunya banyak, agar dipikir dia mendengar dari gurunya yang terdahulu dan sebagainya. Alhasil inilah dari kekurangan Qatadah Ibnu Di'amah. Maka kesimpulannya, Qatadah jika meriwayatkan dengan an-anah, dikeluarkan di selain dari Al-Bukhari dan Muslim, bisa jadi sanadnya dhaif karena terputus. Dia tidak mendengar dari gurunya kecuali dengan tasrih. Kemudian Qatadah meriwayatkan dari Anas ibnu Malik. Maka Qatadah periwayatannya dari Anas min asbatin nas, dari Anas. Dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Anas. Maka di sini di dalam sanad ini sangat kuat sekali